pada saat ini Bapak Yanto akan menghibur kalian dengan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita telah kembali diperlihatkan dengan Abang Chaos Immortality yang pada saat ini memberitahu wanita yang dirinya suka kepada semua orang. Mendengar hal itu Huo Kai Huang pada saat ini benar-benar memiliki suasana hati yang sangat rumit. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya tidak pernah mengira Chaos Immortality menyukai Yun Er. Setelah itu Huo Kai Huang pun menoleh ke arah Xiaoyan yang terlihat penasaran pada saat ini. Huo Kai Huang lanjut berkata bahwa Xiaoyan adalah suami dari binatang penjaga keluarga Warcraft mereka. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan dapat dianggap sebagai keluarga mereka. Sejujurnya Huo Yun adalah saudari dari Huo Hong Er. Suami dari ini telah meninggal dalam kecelakaan sudah lama. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini seketika terdiam. Xiaoyan pada akhirnya benar-benar mengerti dan pantas saja Chaos Immortality ragu-ragu sebelumnya. Karena ternyata Chaos Immortality menyukai saudari perempuan Huo Hong Er yang merupakan seorang janda bohai yang aduhai, dan tampaknya Chaos Immortality benar-benar hanya bisa diam dan menyimpan perasaan cintanya kepada Huo Yun, karena nyatanya memang Chaos Immortality tidak pernah mengaku pada Huo Yun, bahkan dirinya hanya mencintai Huo Yun diam-diam sementara Huo Yun masih mengalami depresi sejak kematian suaminya. Sementara itu Huo Kai Huang pada saat ini menekan keterkejutan dan kegembiraan di dalam hatinya, lalu dirinya pun pada saat ini memutuskan untuk bertanya kepada Chaos Immortality, sudah sejak kapan dirinya mulai mencintai Huo Yun. Chaos Immortality pada saat ini telah melepaskan beban di hatinya dan tanpa ragu-ragu segera menjawab dengan tegas. Chaos Immortality mengungkapkan cintanya kepada Huo Yun di hadapan Huo Kai Huang. Chaos Immortality berkata bahwa dirinya telah mencintai Huo Yun sejak ribuan tahun yang lalu. Huo Kai Huang pun sangat senang mendengar hal ini tetapi dirinya masih merasa sedikit khawatir. Dirinya pun segera bertanya apakah Yun Er pada saat ini mengetahui hal itu. Menanggapi hal itu Chaos Immortality berkata, bukankah Bibi Huo Kai Huang tahu bahwa Chaos Immortality tidak pandai berkata-kata? Tetapi Chaos Immortality bisa merasakan bahwa Huo Yun juga menyayangi Chaos Immortality, tetapi mungkin pada saat ini Huo Yun memiliki beberapa kekhawatiran, oleh karena itu Chaos Immortality belum sama sekali memberitahu perasaannya kepada Huo Yun. Mendengar cerita dari Chaos Immortality mata Huo Hong Er pada saat ini menjadi berbinar, dirinya pun berkata dengan gembira bahwa dirinya akan membantu saudara Chaos Immortality. Sementara itu Huo Kai Huang pada saat ini benar-benar sangat puas dengan apa yang diceritakan oleh Chaos Immortality, akan tetapi pada saat ini ekspresinya sedikit berubah karena dirinya mengkhawatirkan sikap dari Chaos Overlord. Meskipun silsilah Chaos dan silsilah Fire Phoenix adalah silsilah raja di keluarga Warcraft, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar khawatir akan terjadi penolakan. Oleh karena itu dirinya mau tidak mau dengan khawatir segera mulai berbicara kepada Chaos Immortality. Huo Kai Huang berkata bahwa dirinya sangat senang karena Chaos Immortality mencintai Huo Yun, tetapi pada saat ini dirinya khawatir dan tidak tahu bagaimana dengan tanggapan dari Chaos Overlord. Mendengar hal itu Chaos Immortality pada saat ini sangat gembira, dirinya pun buru-buru berkata agar Bibi jangan khawatir. Dirinya memiliki kepercayaan terhadap ayahnya, selama Bibi tidak keberatan mengenai hal ini. Lalu Huo Kai Huang pun seketika berbinar dan berkata bahwa ini benar-benar sangat bagus, karena akhir cerita cinta ini benar-benar berakhir dengan bahagia dan semua orang seketika menjadi sangat senang. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality segera menatap ke arah Huo Hong Er dan mulai berbicara. Chaos Immortality berkata dengan tulus bahwa dirinya akan membantu Huo Hong Er untuk mencarikan suami yang terbaik di masa depan. Mendengar hal itu Huo Hong Er pada saat ini hanya bisa tertunduk malu. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Chaos Immortality agar dirinya jangan ikut campur. Nona Huo Hong Er pada saat ini sudah memiliki seorang kekasih. Chaos Immortality pun seketika terkejut dicampur dengan mata yang berbinar-binar ketika menatap ke arah Huo Hong Er. Dirinya pun segera berkata, mengapa Huo Hong Er masih menyembunyikan hal seperti itu dari saudara laki-lakinya?
Cepat beritahu Chaos Immortality siapakah orang ini. Huo Hong'er pada saat ini masih tertunduk malu dan benar-benar tidak tahu harus berbicara apa. Melihat Huo Hong'er yang terdiam, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Pada akhirnya Xiao Yan memberitahu Chaos Immortality bahwa sosok itu adalah Nan Erming. Chaos Immortality matanya melotot menyadari bahwa orang yang disukai oleh Huo Hong'er adalah Nan Erming. Chaos Immortality bertanya kepada Huo Hong'er, apakah Huo Hong'er benar-benar menyukai pria yang lebih cantik dari seorang wanita itu? Huo Hong'er pada saat ini masih tetap terdiam tersipu malu dan tidak menjawab. Sementara itu meskipun Chaos Immortality tahu Nan Erming tidak memiliki latar belakang yang terlalu baik, namun karena Nan Erming pada saat ini bergabung dengan tim inti Xiao Yan, tentu saja dirinya memiliki kemampuan yang bagus. Oleh karena itu Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa tersenyum. Sementara itu Huo Hong'er pada saat ini menjadi merah dan tidak kuat lagi menahan rasa malunya. Pada akhirnya dirinya mengangguk dan mengiyakan sosok Nan Erming adalah orang yang dirinya suka. Setelah itu dirinya berlari menjauh menghindari perbincangan ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini penuh semangat ketika melihat Huo Hong'er yang mengangguk. Xiao Yan akhirnya menghela nafas dan mulai berbicara kepada Huo Kai Huang. Xiao Yan bertanya apakah bibi Huo Kai Huang baru saja sudah melihat Huo Hong'er yang mengangguk. Dengan begitu maka jelas Huo Hong'er dan Nan Erming sedang jatuh cinta satu sama lain. Setelah mengucapkan perkataan ini Xiao Yan menoleh ke arah Chaos Immortality dan mengedipkan matanya. Chaos Immortality pada saat ini tersadar apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Chaos Immortality pun segera menoleh ke arah Huo Kai Huang dan mendukung perkataan Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya pernah bertemu dengan Nan Erming sebelumnya. Dirinya juga mengagumi penampilan Nan Erming dan dirinya khawatir di seluruh benua Doudi ini tidak ada pria lain secantik Nan Erming. Selain itu kekuatan dari Nan Erming juga sangat bagus, karena jika tidak maka bagaimana mungkin seorang seperti Xiao Yan bisa mengusahakan perjodohan seperti ini kepada bibi. Pada saat ini bibi tidak perlu khawatir karena itu pasti pilihan yang terbaik untuk Huo Hong'er. Mendengar perkataan Chaos Immortality ini Xiao Yan tersenyum, sementara Huo Kai Huang masih merenung. Sejujurnya Chaos Immortality memiliki kontak dengan Nan Erming dan tidak tahu pasti kekuatan dari Nan Erming. Pada saat ini hanya karena Nan Erming adalah saudara laki-laki Xiao Yan, oleh karena itu dirinya secara pribadi pasti akan membela Nan Erming. Di sisi lain setelah merenung sejenak Huo Kai Huang pun pada akhirnya segera membuka mulutnya. Huo Kai Huang berkata bahwa dirinya tahu Nan Erming ini tidak lemah. Dirinya sekarang berada di puncak bintang ke-6 di usia yang sangat muda dan itu sangatlah bagus. Tetapi pada saat ini hanya saja dirinya tidak tahu apa potensi dari Nan Erming. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan sangat gembira karena pada saat ini Xiao Yan menyadari tidak adanya penolakan. Huo Kai Huang bertanya tentang potensi dari Nan Erming maka akan ada sesuatu yang menarik. Pada akhirnya Xiao Yan buru-buru menjawab bahwa Nan Erming baru saja menembus ke puncak bintang ke-6 beberapa hari yang lalu. Selain itu Xiao Yan berani mengatakan bahwa dirinya pasti yang terbaik di antara puncak bintang ke-6 Doudi yang ada. Xiao Yan benar-benar yakin bahwa Nan Erming akan memiliki prestasi dan potensi besar di masa depan yang tidak terbatas. Mendengar hal itu Huo Kai Huang sedikit terkejut. Karena berdasarkan hubungan Xiao Yan saat ini dengan keluarga Warcraft tidak akan berbohong, dengan apa yang baru saja disebutkan oleh Xiao Yan, maka Huo Kai Huang menyadari bahwa Nan Erming ini benar-benar luar biasa. Huo Kai Huang pun mulai merasa sedikit puas dengan sosok dari Nan Erming, namun hanya karena hal ini masih belum cukup untuk membuktikan apapun, Huo Kai Huang pun mengerutkan kening dengan ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Melihat hal ini Chaos Immortality dan Xiao Yan pada saat ini merasa jantung mereka berdetak kencang. Xiao Yan dengan terburu-buru bertanya bagaimana menurut bibi Huo Kai Huang. Huo Kai Huang pun berpura-pura menghela nafas. Dirinya segera berkata bahwa Xiao Yan tahu keluarga Warcraft mereka umumnya tidak menikah dengan orang asing. Tetapi karena Huo Hong'er menyukainya dan mereka berdua mengatakan bahwa Nan Erming ini baik,
maka dirinya akan memberinya kesempatan lagi dan mereka akan menunggu sampai Nan Erming mencapai puncak bintang 7 Dodi. Mendengar hal itu Xiao Yan tertawa di dalam hatinya, sementara Chaos Immortality juga merasa senang. Xiao Yan berpikir meskipun Dodi puncak bintang 7 dapat dihitung dengan jari di benua Dodi, bahkan semuanya adalah pemimpin dari kekuatan menengah atau tertua dari kekuatan kelas 1. Selain itu Nan Erming berasal dari ras iblis dan selama ada inti iblis yang cukup, maka tidak terlalu sulit bagi Nan Erming untuk menerobos dari bintang ke-6 menuju ke bintang ke-7. Selain itu sumber daya keuangan Xiao Mansion juga kuat dan cukup untuk memberi banyak inti sihir. Pada akhirnya Xiao Yan menekan kegembiraan ini dan berterima kasih kepada Huo Kai Huang. Pada akhirnya mereka pun berbincang-bincang santai dan kembali ke kerumunan. Lalu singkat cerita hari sudah larut dan Xiao Yan baru saja secara pribadi mengatur tempat untuk keluarga Warcraft. Setelah selesai Nan Erming dengan cemas segera menyeret Xiao Yan ke tempat yang terpencil di mana tidak ada orang di sekitarnya. Pada saat ini Xiao Yan menceritakan semua yang dirinya bicarakan dengan Huo Kai Huang. Nan Erming pada saat ini benar-benar sangat gembira hingga hampir mencium Xiao Yan. Dirinya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena dirinya telah menghubungkan rasa cintanya kepada Huo Hong'er. Ketika Huo Hong'er dan Nan Erming memiliki anak di masa depan maka tuan muda Xiao Yan harus menjadi ayah baptis dari anak itu. Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan menyipitkan matanya ke arah Nan Erming. Dengan sungguh-sungguh Xiao Yan mengingatkan Nan Erming agar dirinya dengan cepat dipromosikan ke puncak bintang 7. Jika Nan Erming tidak dapat melakukannya atau membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya, maka dirinya benar-benar akan malu dan pergi ke bibi Huo Kai Huang untuk menunda pernikahan ini. Wajah Nan Erming pun berubah drastis dan pada saat ini Nan Erming benar-benar serius menatap ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya Nan Erming berkata dengan tegas agar tuan muda Xiao Yan jangan khawatir, Nan Erming pasti akan menikahi Huo Hong'er dan dengan cepat menembus ke puncak bintang 7 Dodi. Mendengar hal ini Xiao Yan pun merasa lega dan mengangguk. Setelah itu Xiao Yan berkata mulai hari ini dan seterusnya Nan Erming akan menyerahkan tim yang dirinya pimpin kepada Xiao Zhan, Feng Feng dan Ziying. Mulai hari ini semua tugas Nan Erming adalah berlatih dan meningkatkan kekuatannya segera mungkin. Sehingga dengan begitu maka Nan Erming harus berusaha untuk menikahi Huo Hong'er dari keluarga Warcraft secepat mungkin. Nan Erming pada saat ini harus memberikan wajah yang baik untuk Xiao Mansion. Mata Nan Erming pada saat ini benar-benar berbinar dan dirinya mengangguk berat. Setelah itu dirinya pun berkata bahwa dirinya akan berpacu dengan waktu untuk berlatih. Nan Erming pun buru-buru melarikan diri dan menghilang dalam sekejap mata untuk melakukan proses pelatihan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak dan berpikir bagaimana caranya mendistribusikan inti sihir yang diberikan oleh Chaos Overlord. Xiao Yan bergumam bahwa semua inti sihir bintang 6 akan dibagi menjadi 3 bagian. Ini akan dibagi untuk King Mu'er, Nan Erming dan Ziying. Sementara 100 inti sihir bintang 7 pada saat ini juga harus dibagi menjadi 3 bagian. Ini akan dibagi untuk Xiao Yan, Nan Erming serta proses alkemis. Pada akhirnya Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan terpikirkan sesuatu. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini Kai Lin pasti sedang menunggunya. Lalu singkat cerita Xiao Yan pada saat ini telah berada di kamar tidur bersama dengan Kai Lin dalam lampu kamar tidur yang buram. Kai Lin yang duduk di samping tempat tidur pada saat ini membuat Xiao Yan semakin tersepona. Setelah mandi Kai Lin mengenakan jubah merah longgar dengan rambut yang basah yang menjuntai ke bawah. Jubahnya pun seketika ikut basah dan menempel pada sepasang siluet yang menjulang dan menakjubkan. Merasakan tatapan berapi-api Xiao Yan, tentu saja Kai Lin memalingkan wajahnya dengan ekspresi dipenuhi kemaluan. Pada akhirnya adegan dokter-dokteran mereka ketika di bawah magma di benua Doki kembali terjadi. Sementara itu adegan pada saat ini kembali menceritakan kisah di benua Doki. Lalu sosok yang baru saja keluar dari langit pada saat ini menatap ke arah Xiao Lin dan Xiao Xiao. Sosok itu bertanya mengapa mereka berdua memiliki bau keabadian.
Ketika sosok ini memandang ke arah Xiao Lin dan Xiao Xiao, tubuh keduanya seperti layang-layang dengan tali yang putus, seteguk darah menyembur keluar dan tekanan turun pada mereka berdua dalam sekejap. Organ-organ di dalam tubuh mereka pada saat ini tampaknya hancur. Tatapan dari sosok ini benar-benar seperti cahaya yang turun dari langit. Pada saat ini semua orang di benua Doqi dikejutkan oleh pemandangan ini. Karena dengan kemunculan sosok itu pada saat ini tidak hanya orang kuat dengan kekuatan Doseng yang dapat melihatnya, tekanan yang bersumber dari sosok ini juga pada saat ini dapat dirasakan oleh Doqi semua makhluk hidup, bahkan ribuan makhluk hidup pada saat ini gemetar di bawah tekanan yang benar-benar sangat dahsyat. Sementara itu di aula klan Xiao, ekspresi semua orang pada saat ini menjadi tegang. Mereka memiliki hubungan darah langsung dengan Xiao Xiao dan Xiao Lin dan semuanya merasakan krisis kehidupan. Sementara itu di sisi lain tubuh dari Xiao Lin dan Xiao Xiao benar-benar gemetar. Vitalitas mereka juga pada saat ini benar-benar dengan cepat berkurang. Sementara itu di sisi lain sosok orang suci ini pun segera kembali bertanya kepada Xiao Xiao dan Xiao Lin. Sosok ini bertanya, mungkinkah mereka adalah keturunan suku Toshi dari klan Dewa Yan kuno? Bersamaan dengan perkataan tersebut sosok ini pada saat ini sedang mencari jiwa Xiao Xiao dan Xiao Lin. Kekuatan pencarian jiwa ini tampaknya sangat kuat karena saat ini tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin benar-benar gemetar semakin hebat. Teknik pencarian jiwa ini dapat disebut dengan teknik yang terlarang. Hal itu dikarenakan sekali saja jiwa dicari dan pencariannya semakin dalam, maka akan semakin besar kerusakannya dan bahkan bisa berujung pada kematian. Di sisi lain sosok Xiao Ding dan Xiao Li sudah berada di langit dan memandang ke arah orang suci ini. Keduanya pun berteriak agar senior menunjukkan belas kasihannya. Tidak lama setelah itu tubuh mereka berdua pun gemetar di bawah tekanan yang benar-benar kuat. Di sisi lain sosok itu pun segera menoleh dan bertanya apakah mereka berdua mencoba menyelamatkan dua bocah ini. Dirinya pada saat ini tidak ingin melanggar hukum dunia dan juga tidak ingin mengubah sejarah dunia. Pada saat ini dirinya hanya ingin menemukan sebuah alasan. Setelah itu sosok ini kembali menatap ke arah Xiao Lin dan Xiao Xiao yang masih bergetar. Namun tidak lama terlihat jejak aura hijau yang muncul di langit dan bergegas menuju ke arah Xiao Xiao. Aura ini berasal dari ras ular yang sangat jarang berbicara yang berada di samping klan Xiao. Aura hijau ini mengalir ke seluruh tubuh Xiao Xiao dan pada saat ini hidupnya sedikit pulih. Menyadari hal ini Xiao Ding pun menyadari sesuatu sebelum akhirnya kembali melesat ke atas langit kediaman klan Xiao. Dirinya pun segera berteriak memerintahkan semua anggota keluarga dari klan Xiao untuk menyumbangkan sedikit auranya kepada Xiao Lin. Mendengar perkataan ini semua orang pun seketika mengangguk dan mulai mentransfer aura. Pada saat ini ada beberapa ratus orang yang mentransfer aura, namun tidak lama jumlah orang-orang yang berada di langit benar-benar menjadi semakin banyak hingga terkumpul puluhan ribu orang. Ternyata orang-orang ini dipimpin oleh Kaisar Naga Ziyan si Bocil Luknut. Ziyan si Bocil Luknut pada saat ini segera berteriak kepada semua anggotanya bahwa apapun yang terjadi mereka harus menyelamatkan nyawa keduanya. Setelah mengucapkan perkataan ini dirinya segera berubah menjadi naga yang perkasa. Ziyan si Bocil Luknut bersama dengan para pasukannya pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiao Xiao dan Xiao Lin. Sementara itu di sisi lain sosok yang menatap ke arah Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini sedikit terkejut. Dirinya tidak menyangka bahwa ras naga ini benar-benar bisa sangat bersatu. Namun sosok ini segera kembali menoleh ke arah Xiao Xiao dan Xiao Lin dan segera melanjutkan pencarian jiwanya. Melalui mata emas miliknya sepertinya kenangan yang dimiliki oleh Xiao Xiao dan Xiao Lin dapat dirinya lihat. Semua kenangan ini benar-benar dapat ditampilkan dengan sangat jelas di matanya. Tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin yang gemetar pada saat ini menjadi semakin lemah dan benar-benar terkulai. Sementara itu kembali ke benua Dodi. Saat ini sudah 3 hari berlalu semenjak Xiao Yan ngoprek onderdil. Semua orang pada saat ini menunggu Xiao Yan keluar setelah pertempuran. Sementara itu di sisi lain Jin Wu Chen pada saat ini berada di sebuah kedai minuman di kota terpencil dengan gelisah.
setelah menerima surat dari Zenny, Jin Wuchen mengerahkan semua tenaga yang tersedia untuk menyelidiki berita tentang klan Gu. Mereka pada saat ini memiliki tugas untuk menemukan orang bernama Sun Er. Namun setelah beberapa saat pencarian pada saat ini hasilnya masih belum memuaskan. Klan kuno adalah faksi kecil yang berafiliasi dengan Pil Palace. Mereka biasanya membeli bahan obat kepada Pil Palace di tempat yang sangat terpencil. Selain itu anggota klan terkuat di antara mereka biasanya adalah puncak bintang keempat. Jin Wuchen sudah cukup lama hingga pada saat ini dirinya bahkan berteman dengan beberapa orang yang berada di suku-suku terpencil. Namun meskipun begitu masih belum ada informasi yang bisa dirinya dapatkan dan dirinya bertanya-tanya, mungkinkah Sun Er tidak ada di klan kuno? Jin Wuchen pun terus memikirkan kemungkinan yang ada dan menyadari bahwa ada terlalu banyak hal aneh mengenai hal ini. Pada akhirnya Jin Wuchen memutuskan untuk menekan semua pemikirannya ini, dan pada saat yang bersamaan pada saat ini beberapa orang datang dan itu adalah teman Jin Wuchen yang berasal dari klan Gu. Mereka pun saling menyapa dan berbincang-bincang santai sejenak. Di antara mereka ada salah satu orang yang bertugas membeli bahan obat dari suku kuno bernama Gumen. Jadi Gumen adalah seorang pelayan kecil di dalam klan Gu. Dirinya memiliki tugas untuk menjual bahan obat kepada Istana Pil dan itu adalah sumber pendapatan utama dari klan Gu. Klan Gu ini secara alami sangat berdedikasi di dalam pekerjaan, banyak orang yang sangat bertanggung jawab dan pekerja keras di dalam klan Gu. Tetapi sosok Gumen ini adalah orang yang tidak puas hanya dengan menjadi pelayan kecil. Dirinya sudah lama mencari posisi untuk menjadi seorang pelayan besar, tetapi dirinya benar-benar tidak pernah memiliki kesempatan untuk menuju ke arah situ. Kali ini dirinya berkenalan dengan pedagang obat besar yang terhubung dengan baik seperti Jin Wuchen. Pemikirannya pada saat ini mulai aktif dan jika dirinya dapat membeli bahan obat yang lebih berharga melalui saudara Jin Wuchen, maka tertua dari klan Gu pasti benar-benar akan sangat senang. Jika dirinya bisa membelikan kontribusi yang lebih banyak kepada klan Gu pasti posisi kepala pelayan tidak akan jauh dari tangannya. Pada akhirnya mereka lanjut berbincang-bincang dan Jin Wuchen pada saat ini segera mulai berbicara. Jin Wuchen berkata bahwa pada saat ini dirinya dipercayakan oleh saudara Gumen beberapa hari yang lalu untuk mengirimkan sejumlah bahan obat yang terbaik. Setelah mengucapkan hal tersebut Jin Wuchen hanya mengeluarkan sebagian kecil dari obat-obatan yang di bawahnya. Tentu saja Jin Wuchen ini sangat lihai dan dirinya benar-benar harus menyimpan bahan obat yang paling bagus untuk ditampilkan pada saat kritis. Setelah Jin Wuchen mengeluarkan bahan obat ini, Gumen pun pada saat ini benar-benar terkejut. Hal itu karena dirinya menyadari kualitas bahan obat yang dikeluarkan oleh Jin Wuchen. Gumen pun pada saat ini segera berkata bahwa kakak Jin Wuchen benar-benar seorang bangsawan bagi klan Gu. Lalu Gumen sangat senang dengan transaksi ini karena kakak Jin Wuchen sangat membantu. Dan bagaimanapun pada saat ini dirinya yang bernama Gumen bisa membalas kebaikan dari kakak Jin Wuchen. Menanggapi hal itu Jin Wuchen pun hanya bisa tersenyum pada saat ini. Sementara itu Gumen segera menepuk dadanya dan berkata bahwa jika ada sesuatu maka saudara Jin Wuchen bisa bertanya kepada Gumen. Di wilayah klan Gu ini Gumen benar-benar mengetahui banyak hal. Mendengar hal itu Jin Wuchen pada saat ini benar-benar sangat senang. Dirinya pun segera merumuskan rencana di dalam kepalanya sambil berbincang-bincang santai. Mereka pun minum-minum anggur merah hingga pada saat ini Gumen benar-benar terlihat mabuk. Akhirnya Jin Wuchen pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada Gumen. Jin Wuchen berkata bahwa dirinya khawatir dirinya akan menyakiti kakak Gumen jika Jin Wuchen mengatakan sesuatu. Mendengar hal itu Gumen merasa tidak keberatan dan berkata bahwa kakak Jin Wuchen adalah saudara laki-lakinya. Oleh karena itu katakan saja apa yang harus dikatakan kepada Gumen. Jin Wuchen pun mulai berbicara mengenai wanita untuk memancing Gumen berbicara. Setelah cukup lama berbincang-bincang pada akhirnya sedikit informasi segera terungkap. Berbicara mengenai kecantikan seorang wanita Gumen pada saat ini berkata bahwa dirinya khawatir Jin Wuchen tidak akan bisa tidur di masa depan jika mengetahui hal ini. Karena ribuan tahun yang lalu seorang anggota klan kuno mereka telah muncul bernama Sun Er.
kecantikan dari wanita ini benar-benar tidak akan dapat dijelaskan secara mendetail. Tampaknya jika dipikir-pikir tidak akan ada yang bisa mengalahkan kecantikannya. Menanggapi hal itu Jin Wuchen terkejut, tetapi pada saat ini dirinya tidak menunjukkan ekspresi keterkejutannya. Jin Wuchen pada saat ini memainkan ekspresinya seolah-olah dirinya pada saat ini masih terlihat tidak setuju. Melihat Jin Wuchen yang seolah-olah membantah perkataan dari Gumen, lalu dirinya pun mengerutkan kening. Pada akhirnya Gumen pun segera berkata, apakah Jin Wuchen tahu tuan dari Pil Palace? Sun Er ini dilihat oleh putra tertua dari Pil Palace dalam perjalanan untuk dibawa kembali ke keluarga. Bahkan putra dari ketua Pil Palace saja benar-benar menyukai Sun Er. Dirinya benar-benar mengantar Sun Er menuju ke klan kuno dan dirinya benar-benar merendahkan dirinya untuk mengawal Sun Er. Dengan putra tertua Pil Palace yang rela melakukan hal itu, maka dapat dikatakan Sun Er ini adalah sosok yang sangat-sangat cantik. Mendengar hal ini Jin Wuchen pun terus memainkan ekspresinya dan memancing Gumen. Pada saat ini Jin Wuchen merasakan adanya suatu keanehan, karena jika Sun Er ini dibawa ke klan kuno, mengapa Jin Wuchen tidak bisa menemukan keberadaannya? Pada akhirnya Jin Wuchen pun segera menanyakan perkara ini kepada Gumen. Jin Wuchen berkata bahwa klan Gu benar-benar sangat menakjubkan. Mengapa tidak ada yang menyebutkan mengenai hal ini kepada Jin Wuchen sebelumnya? Selama wanita itu cantik, maka dirinya yang bernama Jin Wuchen tidak akan takut mengeluarkan uang. Jin Wuchen pada saat ini adalah pengusaha yang juga sangat kaya. Mendengar hal tersebut Gumen pun segera berkata kepada Jin Wuchen bahwa uang adalah kentut. Jin Wuchen pada saat ini memang kaya dan memiliki uang. Akan tetapi bukankah putra dari tertua Pil Palace juga kaya? Kecantikan Sun Er ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan uang. Mendengar hal itu Jin Wuchen berpura-pura terkejut dan dirinya segera bertanya apa yang dimaksud oleh Gumen. Pada akhirnya Gumen pun segera menceritakan semua yang dirinya tahu mengenai Sun Er dan Pil Palace. Gumen menghela nafas berat dan berkata bahwa orang-orang mereka dari dulu benar-benar ingin menjilat pejabat tinggi dari Pil Palace. Mereka ingin melihat bisakah mereka meninggalkan tempat kumuh ini. Hanya saja selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya benar-benar tidak ada cara untuk melakukannya. Oleh karena itu bukankah permasalahan ini menjadi sebuah kesempatan yang sempurna? Putra tertua Pil Palace benar-benar menyukai Sun Er dan itu bisa dijadikan sebagai alat bagi mereka untuk memanjat. Tetua klan Gu pun meminta Sun Er untuk menerima putra tertua dari Pil Palace. Akan tetapi Sun Er benar-benar memiliki tekad untuk menolak putra dari Pil Palace. Sun Er mengatakan bahwa dirinya telah memiliki pasangannya sendiri. Bukankah tindakan dari Sun Er ini benar-benar sangat bodoh? Lalu kekasih brengsek macam apa yang bisa membuat Sun Er seperti itu? Karena jika dibandingkan dengan tuan muda dari Pil Palace yang bermartabat, tentu saja lelaki yang disebutkan oleh Sun Er tidak ada artinya. Lalu pada akhirnya tertua klan Gu pun terus meminta Sun Er untuk merubah pikirannya, dan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya Sun Er masih saja tetap batu. Bahkan pernah Sun Er sempat ingin kabur, akan tetapi dengan kekuatannya yang pada saat ini masih lemah, maka tentu saja Sun Er berhasil digagalkan sebelum keluar dari klan Gu. Kemudian putra tertua dari Pil Palace pun mengetahui mengenai Sun Er yang ingin kabur, sehingga pada akhirnya dirinya meminta tetua klan Gu untuk tidak memaksa Sun Er dan memberinya waktu untuk berpikir. Mendengar hal ini hati Jin Wuchen yang menggantung akhirnya terjatuh dan merasa lega. Sementara itu Gumen pada saat ini segera bangkit dan menatap ke arah Jin Wuchen. Dirinya berkata bahwa Jin Wuchen tidak boleh mengungkapkan permasalahan ini, karena jika tidak maka Gumen akan benar-benar memiliki masalah. Jin Wuchen pun mengangguk dan berkata agar kakak Gumen jangan khawatir. Jin Wuchen menyadari keseriusan dari permasalahan ini. Semua ini terkait dengan wajah dari putra tertua dari Pil Palace. Mendengar perkataan Jin Wuchen ini Gumen pun seketika lega. Namun pada saat ini Jin Wuchen berpikir bahwa yang terkuat di antara klan kuno tidak lebih dari puncak bintang keempat Dodi. Jika Jin Wuchen pada saat ini bisa melihat Sun Er maka dirinya akan bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu Jin Wuchen pada saat ini segera bertanya kepada Gumen.
Jin Wuchen berkata sejujurnya dirinya sangat penasaran dengan sosok Sun Er ini. Dirinya benar-benar sangat gatal ingin melihat kecantikan seperti apa yang bisa membuat putra sulung Pil Palace merendahkan dirinya. Oleh karena itu bisakah saudara Gumen mengajak Jin Wuchen untuk mengintip dan melihat kecantikan tersebut? Karena siapa tahu kecantikannya tidak sebanding dengan Bude Yanti sang wanita tercantik dan berbahaya yang ada di seluruh benua ini.